Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan mengulas film yang menyatukan banyak aktor besar Bollywood. Judulnya Singham Again tahun 2024. Film ini dibintangi oleh Ajay Devgan, Kareena Kapoor, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Tiger Shroff, Deepika Padukone, dan Salman Khan. Sedangkan suami Katrina Kaif, Arjun Kapoor, menjadi penjahat utama bersama Jackie Shroff. Mimin sapa dulu para penonton tercinta, diantaranya Irgi dan Raya di Pasaman Barat, Yadi di Cirebon, Henry di Jambi, Devi di Tangerang, Adis Travel di Madura, Arayang di Sulawesi Selatan, Budi Hartono di Kepulauan Sapudi, Salim Mole di Gorontalo, Hanif di Ponorogo, Rizka Maulidia di Tabanan Bali, Andre di Sumatera Selatan, Kakak Us di Sumba, Yusandri di Kalimantan Tengah, Rio di Pemalang, Mochi di Majene, dan semuanya dimanapun berada. ये जीत हिंदुस्तान का इतिहास जान पे खेल जाएंगे। Wilayah Kashmir kedatangan wakil komisaris polisi yang baru. Dialah DCP Bajirao Singham, seorang inspektur senior polisi yang namanya telah mentereng di India. Bajirao Singham dikenal sukses saat bertugas di Maharashtra dan Srinagar. Tapi keberadaannya di Kashmir langsung disambut musuh. Sekelompok orang menyergap Singham di jalan raya. Singham diberedel senjata api. Guys, tidak mudah bisa membunuh seorang Singham. Sosok Singham bukanlah polisi pengecut. Dia sama sekali tidak melarikan diri. Singham keluar membalas tembakan itu. Dalam sekejap, banyak nyawa penyerang melayang. Situasi terkendali setelah banyak anak buah Singham datang. Pimpinan penyerang yang menggunakan motor melarikan diri. Singham tidak membiarkan orang itu kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Singham berhasil menabrak orang itu hingga terjatuh. Rupanya dia adalah Umar Hafiz, musuh lama Singham yang sudah menua. Umar memiliki dendam sehingga sangat ingin menghabisi Singham. Sudah lama Singham mencari jejak Umar. Orang yang dicari justru datang sendiri. Tidak begitu sulit bagi Singham mengalahkan Umar. Singham mencekik Umar hingga tak berdaya. Anak buah Singham juga datang menyusul. Umar ditangkap tanpa bisa melawan lagi. Pada saat diinterogasi, Umar Hafiz mengingatkan Singham bahwa semuanya belum berakhir. Tujuan hidup Umar beserta keturunannya hanya satu, yaitu membunuh polisi Singham, Simba, dan Veer Suryavanshi. Ketiga polisi itulah yang telah membunuh putra-putra Umar. Jangan berpikir kamu sudah menang dengan menangkap saya. Ada seseorang yang pasti akan datang membunuhmu, ancam Umar. Singham sama sekali tidak takut dengan ancaman seperti itu. Andaikan Umar mau memberitahu lokasi orang yang dimaksud, Singham pasti akan datang langsung ke tempatnya. Penangkapan Umar Hafiz membuat Singham dipuji oleh Menteri Dalam Negeri India, Raj Jaisankar. Informasi intelijen yang diterima Mendagri, jaringan Umar Hafiz terlibat aktivitas bisnis narkoba di Sri Lanka. Narkoba itu dikirim ke India melalui pelabuhan. Untuk menuntaskan ancaman dari orang-orang seperti Umar Hafiz, Kementerian Dalam Negeri akan membentuk biro baru. Biro itu setara dengan CBI, IB, maupun RAW. Singham, saya tunjuk kamu sebagai kepala biro. Kamu akan memiliki pasukan dan anggaran sendiri. Polisi di seluruh negara bagian akan bekerja di bawahmu, ucap Mendagri. Penunjukan Singham karena namanya sangat populer. Banyak polisi maupun masyarakat mengidolakan Singham. Biro baru itu diberi nama Shiva Squad atau pasukan Shiva. सर स्कॉट का नाम शिवा।
2 tahun berselang, Shiva Squad berhasil menggerebek sebuah kapal laut asal Sri Lanka yang membawa narkoboy ke India. Dalam penggerebekan itu, 4 orang ditangkap. Singham jadi sangat sibuk, sampai-sampai dia tidak bisa menghadiri peluncuran program teater istrinya, Avni, yang bekerja di Kementerian Kebudayaan India. Program itu untuk mementaskan kembali kisah Dewa Rama dan Sita. Semua bukti terkait perjalanan Rama dan Sita juga akan ditampilkan agar generasi muda tidak menganggap Ramayana sekedar dongeng. Mengingat putra Avni sendiri, Saurya, tidak mempercayai kisah Ramayana. Beberapa hari kemudian, Singham turun tangan menemui 4 orang yang telah ditangkap. Anak buahnya gagal melakukan interogasi. Orang-orang yang berasal dari Tamil Nadu itu tidak mau menyebut bos mereka. Singham tidak ingin banyak bicara. Dia mengambil pistol untuk menembak mereka. Orang-orang itu langsung memohon ampun. Mereka mengaku takut buka mulut karena nyawa keluarga menjadi taruhan. Singham menjamin keamanan keluarga mereka. Akhirnya nama 1 orang disebut yang dikenal sebagai Danjir Langka. Tidak seorang pun dari mereka pernah melihat secara langsung sosok Danjir Langka yang dianggap sebagai simbol kematian. Singham jadi teringat dengan ancaman Umar Hafiz 2 tahun lalu tentang adanya seseorang yang sangat berbahaya. Mungkin orang inilah yang dimaksud Umar. Danjir Langka memiliki 3 orang yang sangat dipercayai. Mereka bernama Biju, Rangga, dan Sarat. Ketiganya berasal dari Sri Lanka yang saat ini tinggal di Madurai, Tamil Nadu. Singham menugaskan Kepala Polisi Madurai, DCP Sakti Sethi, untuk menangkap Biju, Rangga, dan Sarat. Sakti Sethi yang diperankan Deepika Padikone melaksanakan tugas itu dengan baik. Sethi merupakan poluan tangguh, cukup mudah baginya menaklukkan dan menangkap ketiga anak buah Danjir Langka. Tidak lupa Sethi melapor bahwa tugasnya telah selesai, sehingga meminta Sethi agar membawa ketiga orang itu ke Mumbai besok pagi. Sethi kemudian menyeret Biju, Rangga, dan Sarat ke kantor polisi setempat. Sarat mengingatkan Sethi untuk segera melepas mereka. Jika tidak, kantor polisi pasti akan dihancurkan oleh bos mereka, Danjir Langka. Tapi nyali Sethi sama sekali tidak ciut. Sethi pemberani seperti idolanya Bajirao Singham. Malam harinya listrik di kantor polisi tiba-tiba mati. Ternyata Danjir Langka yang diperankan Arjun Kapoor telah datang bersama puluhan anak buahnya. Kantor polisi dilempari api. Polisi yang bertugas jadi panik. Apalagi Sethi tidak mengangkat teleponnya. Danjir Langka membunuh para polisi yang bertugas dengan kejam. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Langka benar-benar bengis. Hanya sekedar untuk membebaskan anak buahnya, 1 kantor polisi diluluh lantakan. Sakti Sethi sangat terpukul atas kematian 15 orang anak buahnya. Apalagi salah satu istri korban menyalahkan Sethi. Seharusnya Sethi tetap bersama anak buahnya di kantor polisi. Singham datang menenangkan Sethi. Semua yang terjadi tidak semata salah Sethi. Singham sendiri terlalu meremehkan Danjir Langka sehingga tidak ada antisipasi. Langkah terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah menangkap Danjir Langka. Singham mengizinkan Sethi membunuh Langka jika memang tidak bisa ditangkap hidup-hidup. Di sisi lain, acara yang diselenggarakan istri Singham, Avni, juga mengalami kendala. Sebagian rekaman timnya tentang fakta Ramayana tiba-tiba telah terhapus. Harddisk rekaman itu juga hilang. Salah satu asisten Avni, Mirigia, mengusulkan untuk pergi ke Rameswaram dan syuting ulang. Avni menyetujui ide itu karena tidak ada cara lain. Avni memberitahu Singham tentang rencana kepergiannya ke Rameswaram bersama Mirigia. Singham justru curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan hilangnya sebagian rekaman itu.
Hal yang dikhawatirkan ada campur tangan Danjir Langka, mengingat Rameswaram dekat dengan Madurai. Untuk mengantisipasi bahaya, Singgam menugaskan anak buahnya, Daya, menemani Afni ke Rameswaram. Daya bisa meminta bantuan petugas polisi Satya di Rameswaram jika terjadi situasi darurat. Afni memahami kekhawatiran suaminya. Mereka pun pergi ke Rameswaram untuk mengambil gambar. Daya selalu berada di dekat Afni dan Merigia. Tidak ada sama sekali ancaman yang dikhawatirkan. Pekerjaan Afni bisa selesai dalam sehari. Dia bisa kembali ke Mumbai besok. Tapi malam itu, Merigia mengabarkan mobilnya mogok. Merigia meminta bantuan agar Daya bisa datang menjemput. Daya dan seorang petugas polisi pergi untuk menjemput Merigia. Afni ditinggal bersama petugas polisi bernama Baskar. Sembari menunggu, Afni meminta Baskar mencarikannya kopi. Kini Afni hanya seorang diri tanpa pengawalan siapapun. Hal yang mengejutkan, Danjir Langka sejak tadi mengamati Afni. Situasi itu persis seperti kisah Rawana saat akan menculik Dewi Sita dalam Ramayana. Afni yang tidak mengenal Danjir Langka merespon santai saat disapa. Afni mulai khawatir saat Langka begitu mengenal Bajiro Singgam. Kejujuran dan keberanian Singgam akan membawa masalah bagi keluarganya. Ternyata Langka telah merencanakan semuanya dengan matang untuk menculik Afni. Hilangnya sebagian rekaman dan kedatangan Afni ke Rameswaram merupakan rencana Langka. Rupanya Merigia bekerja untuk Langka. Afni langsung ingin pergi, tapi Langka menarik tangannya. Anak buah Langka yang sejak tadi bersembunyi juga muncul. Langka pun menculik Afni seperti Rawana menculik Sita tanpa kendala. Petugas polisi Sangkar yang baru datang membawa kopi melihat Afni telah dibawa pergi. Daya yang pergi menjemput Merigia juga tertipu. Hal itu langsung dilaporkan kepada Singgam. Daya bersama dua rekannya berusaha mengejar Langka. Tembak-menembak terjadi. Daya mampu mengalahkan anak buah Langka. Secara cepat, Daya berusaha membawa Afni pergi. Sialnya, Langka menyerang Daya dari belakang. Berkali-kali Daya disabet senjata tajam hingga tumbang tidak berdaya. Afni terus berjuang melarikan diri. Anak buah Langka mengejar di belakang. Saat itulah petugas polisi Rameswaram, Satya yang diperankan Tiger Shroff muncul sebagai pelindung. Kemampuan bertarung Satya patut diacungi jempol. Satya sangat perkasa, kuat, dan hebat. Musuh di hadapannya hanya butiran debu. Sebuah peluru mengenai perut Satya. Untungnya peluru itu seperti gigitan nyamuk bagi Satya. Afni juga membantu Satya dengan menembakkan senjata sehingga anak buah Langka kabur. Ibu Satya datang bersama penghuni ashram. Melihat putranya terluka, sang ibu sama sekali tidak khawatir. Luka tembakan diyakini tidak akan mampu membahayakan nyawa Satya. Satya dan pasukannya terlambat datang. Daya ditemukan terluka parah. Sedangkan Langka dan anak buahnya sudah tidak ada di sana. Informasi yang diterima dari Satya, kondisi Afni dipastikan aman. Afni sudah berada di ashram milik ibu Satya. Rupanya Satya hanya anak angkat. Satya ditemukan di hutan saat masih bayi. Banyak keajaiban yang telah dialami Satya. Itulah yang membuat semua orang tidak pernah mengkhawatirkan keselamatan Satya. Tiba-tiba Danjir Langka bersama anak buahnya datang ke ashram. Tempat itu langsung dibakar. Satya dan para penghuni ashram berjuang sekuat tenaga untuk melindungi Afni. Sekali lagi Satya menunjukkan kemampuan bertarungnya. Anak buah Langka dibabat tanpa kompromi. Satya memang polisi yang ahli bela diri.
Pada saat Satya sibuk bertarung, tanpa diduga Avni terkena tembakan hingga jatuh tidak sadarkan diri. Lanka bisa membawa Avni pergi dengan mudah. Satya gagal melakukan pengejaran, ibunya juga disandra oleh anak buah Lanka. Satya jadi tidak berdaya. Pada saat Satya akan dibunuh, Singham datang sebagai penyelamat. Tentu saja, Singham jauh lebih kuat dan hebat dibandingkan Satya. Semua anak buah Lanka dibunuh. Tidak lama Singham mendapat telepon dari Danjir Lanka. Untuk pertama kali, Lanka memperkenalkan identitasnya. Ternyata nama asli Lanka adalah Zubair Hafiz, yang merupakan cucu Umar Hafiz. Lanka alias Zubair ingin balas dendam atas kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Singham, Simba, dan Suryavanshi. Zubair juga menuntut agar kakeknya Umar Hafiz dibebaskan dari penjara. Silahkan jemput istrimu dengan membawa kakek saya. Ajak juga Simba dan Suryavanshi, ujar Zubair. Syabat Zubair. Gam asli Maratha nahi. Posisi Zubair saat ini sedang dalam perjalanan ke Sri Lanka membawa Avni. Dokter terbaik digunakan untuk mengobati Avni. Keselamatan Avni yang dijadikan sandera sangat penting. Sementara Singham menemui Mendagri Jaisankar untuk membicarakan tuntutan Zubair alias Danjir Lanka. Mendagri setuju memprioritaskan keselamatan Avni lebih dari apapun. Bukan masalah besar membebaskan Umar Hafiz. Zubair yang telah sampai di Sri Lanka menelpon lagi menanyakan tuntutannya. Singham tidak akan membebaskan Umar Hafiz sebelum kondisi Avni dipastikan aman. Jika Avni sampai terluka atau terbunuh, Singham bersumpah akan memenggal kepala kakek Zubair. Demi pembebasan kakeknya, Zubair menjamin Avni baik-baik saja. Singham dipersilahkan mengirim orang kepercayaannya untuk melihat Avni secara langsung. Orang yang dimaksud Zubair adalah polisi Simba. Sosok Simba yang diperankan Ranveer Singh masih seperti dulu. Dia adalah definisi polisi lucu. Menangkap penjahat baginya seperti mainan yang menggembirakan. Singham datang menemui Simba. Setelah mengetahui masalah yang terjadi, Simba merasa beruntung memiliki kesempatan membantu Singham. Simba sangat bersemangat pergi ke Sri Lanka untuk melihat kondisi Avni. Persis seperti tugas Hanuman yang diberikan oleh Rama untuk melihat Sita. Keberangkatan Simba mulai dipersiapkan. Semua agen India di Sri Lanka dihubungi. Rencananya Simba akan tetap dipantau menggunakan satelit. Singham juga akan berangkat secara diam-diam terlebih dahulu. Setelah lokasi keberadaan Avni diketahui, Singham dan pasukannya bisa bergerak menangkap Zubair. Avni sendiri sudah terbangun sadarkan diri. Merigia ada di sana merawat Avni. Rupanya pengkhianatan Merigia bukan karena uang. Nama asli Merigia adalah Ikro Hafiz, yang merupakan bibi Zubair. Suami Merigia alias Ikro telah meninggal akibat ulah Singham. Jadi ini bukan soal uang, ini tentang balas dendam keluarga yang telah kami rencanakan selama 2 tahun, jelas Zubair. Sementara Singham berangkat terlebih dahulu menggunakan jalur laut agar tidak terlacak. Berbeda halnya dengan Simba yang menggunakan pesawat terbang. Simba langsung dijemput oleh anak buah Zubair di bandara. Sesuai rencana, keberadaan Simba tetap dipantau, baik oleh anak buah Singham secara langsung maupun dari satelit. Tapi Zubair tidak bodoh. Kepala Simba ditutup. Kendaraan yang membawa Simba menghilang di terowongan. Lalu 4 mobil yang mirip muncul untuk mengelabui tim Singham. Sangat sulit melacak mobil mana yang membawa Simba. Tim Singham berhasil dikelabui. Simba dibawa ke markas Zubair untuk melihat Avni. Simba sangat senang bisa melihat Avni dalam kondisi baik-baik saja. Gaya selengean dan kejenakaan Simba tidak pernah hilang. Avni diberitahu bahwa Singham pasti akan datang.
Sayangnya pertemuan mereka tidak bisa berlangsung lama. Simba harus bertemu dengan Zubair. Sebenarnya Zubair ingin membunuh Simba saat itu juga. Masalahnya, jika Afni maupun Simba terluka, nyawa paman Zubair bisa bahaya. Simba bingung tidak ada Singgam maupun anggota tim lain yang datang menyusut sesuai rencana. Menyadari dirinya tanpa bantuan, Simba berusaha melarikan diri dari tempat Zubair. Anak buah Zubair berusaha mengejar. Aksi kejar-kejaran itu menimbulkan ledakan dan kebakaran di mana-mana. Persis seperti adegan Hanuman yang mengacak-acak Alengka Dirja. Ledakan itu terpantau satelit. Singgam dan tim bergegas menyusul. Pada saat Simba akan tertangkap, Singgam sudah sampai di lokasi. Singgam dan Simba bekerja sama menghajar semua anak buah Zubair yang ada di sana. Dua polisi itu tidak terkalahkan. Simba melaporkan kondisi Afni yang dipastikan aman. Mereka harus segera kembali ke tempat Afni. Tapi Simba lupa jalan karena wajahnya ditutup saat dibawa ke sana. Tiba-tiba Afni dan anak buah Zubair berdiri di tengah jalan hingga membuat mobil Singgam jatuh terperosok. Singgam tertangkap tanpa sempat melawan. Zubair muncul mengolok-olok Singgam. Inilah pertemuan tatap muka perdana bagi Singgam dan Zubair. Ingin sekali rasanya Zubair membunuh Singgam. Tapi itu tidak bisa dia lakukan. Zubair harus memastikan kakeknya dibebaskan terlebih dahulu sebelum mengakhiri riwayat Singgam. Kini Singgam bersama Afni dan Simba menjadi tawanan Zubair. Mendagri Jaisangkar menelpon Zubair. Pemerintah India akan membawa Umar Hafiz besok ke Sri Lanka. Keesokan harinya, Zubair dikejutkan dengan adanya serangan yang datang. Rupanya, Sakti Seti datang terlebih dahulu. Seti memiliki dendam atas kematian 15 anak buahnya. Bukan hanya Seti, petugas polisi Satya juga datang. Pertempuran sengit terjadi. Singgam dan Simba juga ikut bertarung. Banyak anak buah Zubair tewas sia-sia. Situasi itu benar-benar di luar rencana Zubair. Secara cepat, Zubair ingin membunuh Afni. Sebuah truk akan menabrak Afni. Singgam bersama yang lain berusaha melindungi Afni, tapi Singgam dan Afni akan tertabrak. Saat situasi genting itulah seseorang datang menghancurkan truk dengan rudal. Sang penyelamat itu adalah petugas polisi Fir Suryavanshi yang diperankan Akshay Kumar. Fir datang dengan penuh gaya menggunakan helikopter. Sungguh pemandangan yang langka melihat para polisi terbaik India itu bersatu melawan musuh.
Bagaimana tidak, Singgam, Fir, Simba, Satya, dan Seti berdiri kokoh melindungi Afni. Seti ditugaskan membawa Afni pergi menjauh agar aman, tapi musuh masih saja mengincar Afni. Untungnya Fir bisa bergerak cepat menjadi penyelamat. Singgam dan pasukannya berhasil menguasai medan pertempuran. Umar Hafiz batal dibebaskan dan dibawa kembali ke India. Zubair yang menjadi sasaran utama justru menghilang dari medan pertempuran. Rupanya Zubair yang sok paling hebat ingin melarikan diri menggunakan mobil. Singgam tidak membiarkan penjahat itu kabur. Singgam berhasil menabrak Zubair hingga mobilnya tersungkur. Duel antara Singgam melawan Zubair pun terjadi. Segarang-garangnya Zubair masih jauh lebih ganas Singgam. Zubair tidak berdaya menghadapi kekuatan Singgam yang tidak tertandingi. Pasukan Singgam juga sudah datang. Zubair ditangkap untuk dijebloskan ke penjara India. Zubair justru mengamuk tidak ingin ditangkap sebelum membunuh Singgam. Tanpa pikir panjang lagi, Singgam menombak Zubair seperti Rama memanah Rawana. Akhirnya Zubair tewas karena kecerobohannya sendiri. Setelah pertempuran selesai, Afni menyampaikan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah menyelamatkannya. Afni maupun India pasti akan tetap aman selama ada polisi Singgam, Fir, Simba, Satya, dan Seti. पे ये जीत हिंदुस्तान का इतिहास जान पे खेल जाएंगे और Beberapa hari kemudian, Singgam kedatangan satu lagi petugas polisi hebat. Dialah Inspektur Chulbul Pandey yang diperankan Salman Khan. Chulbul juga ingin bergabung dengan si Paskuat pimpinan Singgam. Dan film pun selesai di sana. Sudah dulu ya. Wassalam semuanya.